Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Jadi bahasa kaumnya kami tidak Oke. mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Wa marsalna kami rasul ila Oke. bilisani kaum. Berarti menurut ayat itu ada nggak nabi yang diutus kepada kaum yang berbahasa berbeda? Yaitu maksudnya dengan bahasa kaumnya itu ya seperti ini Al-Qur'an ya. Al-Qur'an diturunkan. Sebentar, sebentar, Syarif. Gini, Ustadz, Ya, gini. Pernah nggak diutus nabi tetapi tidak berbahasa kepada kaumnya diutus itu? ya tidak sesuai dengan bahasa kaumnya. Sesuai dengan bahasa kaumnya. Nah, Isa tadi ngomong kepada Bani siapa? Bani Israel, Bani Israel berbahasa apa? Ibrani, Ibrani. Bahwa akan datang siapa? Ahmad. Ahmad. Berarti Ahmad berbahasa apa harusnya menurut ayat itu? Ya itu kan Sebentar, jangan anu. Ini serius loh, ini serius ini. Sebentar. Isa ngomong kepada Bani Israel, akan datang ya, nabi sesudahku namanya Ahmad, betul? ya, iya, iya. Oke, sedangkan menurut Ibrahim ayat 4 tadi, pernah nggak nabi diutus kecuali berdasarkan bahasa kaumnya? Ya itu kan dia awal jadi awal diutus Sebentar, jangan mengedit-ngedit Quran, jangan mengedit-ngedit Quran. Isa berkata kepada Bani Israel, akan datang nabi sesudahku nanti namanya Ahmad. Betul? ya, betul. Nah, lalu Isa yang kepadanya mereka berkata ini kepada kaum berbahasa Ibrani, betul? Mhm. Oke, berbahasa Sesuai. Ibrani. Sedangkan menurut Ibrahim ayat 4, tidak pernah diutus seorang rasul pun kecuali berdasarkan bahasa kaumnya, betul? Dia bahasa kaumnya. Terus Isa mau ngomong itu kepada Bani Israel buat apa? Kalau Jadi kalau Ahmad itu bukan kepada Bani Israel. mengabarkan akan datangnya nabi terakhir gitu, penyempurna. Iya, berarti Nabi yang Isa ngomong kepada masyarakatnya ini akan diutus kepada masyarakatnya Isa itu enggak? Ya masyarakat Isa pasti itu. Oke, mereka berbahasa Ibrani, betul? Ya bahasa Berarti Ibrani Ahmad, mereka. berarti secara logika Ahmad ini berbahasa apa? Bahasa Arab. Loh, kan di dalam Ibrani ayat 4 kan tidak pernah diutus melainkan berdasar bahasa kaumnya. Coba dibaca lagi, Ibrahim ayat yang Iya, keempat. iya, kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, Agar yaitu ya supaya ia dapat memberi penjelasan dengan Nah, kepada berarti mereka. berarti Ahmad itu kalau dia diutus kepada Bani Israel, berarti Ahmad harus berbahasa apa? Ya kan maka dia itu Sulit, sulit ini Pak Ustadz. Kita kalau nggak jujur sulit, sulit Pak Ustadz. Makanya gini lah ya. Makanya gini, ketika Anda belajar tentang sejarah agama Islam, banyak ya, kok yang sudah mengakui bahwa Quran yang ada sekarang itu adalah produksi dari Utsman. Coba jadi Quran yang sekarang itu produksi Utsman nggak? ya kan manuskrip yang ada itu kan kalau nggak salah ya Sudah kemarin saya dibakar, sudah nggak ada itu dibakar. yang Sebentar, saya dibikin. tanya dulu, bener nggak bahwa Quran yang itu sudah dibakar semua? Ya itu kan waktu masa-masa dinasti Abbasiyah waktu itu ya Enggak, gini pembakaran. sebelum gini menurut sejarah Ya, kalian ya. bahwasanya dulu semua Quran-Quran itu dibakar semua. Yang ada adalah yang dibikin Utsman bin Affan. Sepakat? Sepakat nggak? Iya yang Utsman bin Affan itu yang membukukan awal itu. Iya, yang sebelumnya itu dibakar semua, betul? Kalau yang sebelumnya kan berceceran, ada yang di Iya, kulit, ada yang dibakar semua, betul nggak? kalau dibakar saya kurang tahu itu riwayatnya takut salah ntar. Waduh, sulit ini. Tapi yang Anda tahu betul tidak bahwasanya sebelum Utsman membukukan itu semuanya naskah-naskah itu dibakar semua.
baru dengar kalau dibakar mah gitu. Cuman pembukuan awal itu di zaman Utsman itu, kalau nggak salah riwayatnya. Iya, makanya intinya Quran yang sekarang itu menurut kalian itu Quran yang diproduksi oleh Utsman. Gitu loh. Itu pembukuan. Jadi kalau kalau sekarang itu kayak gimana ya? Jadi di mushafkannya lah gitu di. Iya, makanya saya bilang beginilah Ustadz. Intinya kita jangan lari kemana-mana. Intinya nyata bahwa apa? Bahwa Ka'bah itu dahulu adalah tempat penyembahan berhala. Iya Lalu, betul. lalu orang di situ bertawaf sambil telanjang. Lalu sekarang Muslim tawafnya pakai kain ihram. Ya pakai kain ihram. Iya, jadi apakah Anda tidak pernah nakal berpikir bahwa apa yang Anda percaya ini hanyalah modifikasi agama orang-orang Quraisy? Gak. Nah, tidak berani nakal, tidak berani berpikiran nakal seperti itu ya. Ingat kata Buya Sakur, jangan takut murtad. Jangan takut murtad. Jadi begini Bang Edis ya. Jadi historisnya kan tentang Yesus itu sendiri kan bagi orang Yahudi kan itu bukan Tuhan, tapi kenapa bagi orang-orang Kristiani itu Nasrani itu dia itu Tuhan gitulah. Ya, jadi intinya Anda sulit masuk Kristen karena Anda masih bingung Yesus Tuhan gitu ya. Saya menolak gitu akal pikiran saya maupun hati saya ketika Tuhan itu jadi manusia itu kan Iya, sesuatu. begini Ustaz Syarif. Di dalam Bible kalau Anda baca sampai jungkir balik, tidak ada dalam Bible itu ayat yang bilang ada Allah menjadi manusia, nggak ada. Iya, makanya kan kalau benar menyembah kepada Allah itu berarti kan Bukan Allah loh, bukan Allah loh. Nanti salah paham lagi. Gini, dengarkan. Ayatnya berbunyi begini ya. Ya, ayatnya berbunyi begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian firman itu menjadi daging atau menjadi manusia. Jadi yang benar gini, Anda harus bisa bedakan mana yang Kristen awam, mana yang Kristen yang sudah profesional menjelaskan Bible. Jadi sekali lagi saya katakan dan tolong teman-teman juga mendengar ya, tidak pernah ada narasi atau ayat yang bilang di dalam Alkitab bahwa Allah menjadi manusia, nggak ada. Kalau ada seperti itu sekarang saya yang lompat dari Monas. Nah, jadi saya juga harus menggunakan standar yang sama. Standar yang saya ukurkan kepada orang saya pakai kepada diri saya. Di dalam Bible yang ada itu firman menjadi manusia. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Tertulis di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Dan firman itu menjadi manusia. Bukan Allah itu menjadi manusia. Ya, firman menjadi manusia. Nah, sekarang begini, Ustaz Syarif. Jadi Yesus itu adalah firman Tuhan atau kalimat Tuhan, itulah. Sekarang saya mau tanya sama Ustaz Syarif. Anda mau patuh kepada Allah atau kepada firman-Nya Allah? Ya dua-duanya. Iya. Ya kami juga sama. Karena kami percaya bahwa Yesus itu adalah sang firman dari Bapa yang nuzul menjadi manusia, ya kami juga patuh kepadanya. Karena ia itu merupakan pengejawantahan dari dia yang tidak terlihat, pengejawantahan dari Bapa yang melampaui akal dan pikiran manusia itu. Udah jadi lihat Yesus itu udah cukup, udah gitulah. Nggak usah mikirin Bapak gimana, pusing nanti kita. Nggak nyampe akal kita, bener lah. Kita nggak nyampe, orang Tuhan aja tidak terbatas kok. Gimana kita mau memikirkannya? Itu kan ke Allah itu Bapa ya. Kalau di Islam kan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya gini lah Bang Edis. Mungkin umat-umat Kristiani itu kan mentok itu, menganggap yang benar gitu ya. Jadi Isa itu
ya nabi dan utusan. Intinya tidak mengakui bahwa Muhammad itu utusan yang terakhir. Kalau Kami nggak mengakui gini, Pak Ustadz. Kami nggak mengakui ada orang bangsa dari tengah-tengah orang Quraisy, di mana di situ orang Quraisy itu penyembah berhala, tiba-tiba jadi nabi di situ. Ya kami nggak percaya lah. Orang dia aja sesembahannya apa kok gitu. Orang dia aja nggak pernah ke gereja. Masa dia nggak pernah ke gereja terus dia ngomong-ngomong Tuhan? Tuhannya siapa yang ngomong sama dia? Gitu loh. waktu kejadian Isra wal Mi'raj kan itu sholat di mana itu? Sholat di Masjidil Aqsa itu ada yang bilang itu di Nggak. dalam gereja. Nggak Gereja ada apa? di situ. Jadi Muhammad masuk gereja nih. Waduh, sekarang Pak Ustadz repot nanti nih. Nanti Pak Ustadz disidang loh. Nanti ngomong Muhammad ke gereja. Dan Rasul itu kan Isra itu diperjalankan itu kan subhanalladzi asra bi abdihi laila minal Tapi masjidil tidak haram. ada loh. Begini loh. Tapi tidak ada loh di situ bahwasannya dikatakan yang Isra Mi'raj itu adalah Muhammad. Di ayat itu sendiri nggak ada. Ayat itu hanya berbunyi Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya. Ya, hambanya itu Siapa hambanya di situ? Nah, itu tafsir. Kalau ayat Quran sendiri nggak ada di situ. Loh, iya, memang bahasa di situ hanya tafsir loh. Di situ nggak ada tertulis Muhammad. maka kan yang bisa Isra wal Mi'raj itu sendiri kan diperjalankan, ada juga sebagian ulama kita pun bisa Isra wal Mi'raj gitu. Iya, pokoknya nanti kalau kita telusuri nanti ujung-ujungnya nanti itu cuma mimpi katanya gitu. Tapi gini loh, Ustadz, kita biar nggak berbelat-kebelit kemana-mana ini. Orang-orang Quraisy pada waktu itu adalah penyembah berhala. Masuk akal nggak tiba-tiba mereka ngomong tentang Tuhan atau Tuhannya bangsa Israel? Orang mereka aja penyembah berhala. Iya, kan mereka itu kan maksudnya bodoh itu kan masyarakatnya. Kalau Muhammadnya mah nggak bodoh. Iya, Muhammadnya kan lahir dari tengah-tengah masyarakat Quraisy itu penyembah berhala. Iya, masa-masa kebodohan mereka itu Iya, menyebabkan. bagaimana mungkin kaum penyembah berhala cerita tentang Tuhannya orang Israel, kan nggak nyambung. Itu ibarat kata kayak gini loh, ibarat kata kayak gini. Ya, Anda Muslim, ya toh? Terus Anda main ke Anda main ke suku-suku pedalaman. Suku-suku pedalaman para penyembah arwah-arwah. Terus Ya. mereka ngomong tentang Tuhan. Loh, orang yang disembah aja arwah-arwah nenek moyang kok ngomong-ngomong tentang Tuhan? Kan nggak nyambung. Gini loh, bisa nggak para penyembah arwah, para penyembah penyembah batu, penyembah pohon ngomong tentang Allah? Bisa nggak? Ya itu kan mereka itu Nanti wahyu dari mana kan gitu? Kamu dapat wahyu dari mana? Saya dapat wahyu dari Allah. Lu kamu kan bukan penyembah Allah, kok kamu dapat wahyu dari Allah, kan lucu. Nah, sama seperti Muhammad. Muhammad lahir di tengah-tengah orang Quraisy. Ya kan? Di mana orang Quraisy pada waktu itu adalah penyembah berhala. Mereka menyembah berhala di Ka'bah. Betul? pada waktu itu mereka menyembah berhala kaum Iya, Quraisy itu. lalu bagaimana mungkin masuk akal para penyembah berhala ngomongin tentang Tuhannya bangsa Israel? Kan nggak nyambung. Yang berfirman sama Anda siapa? Nanti dibilang begitu. Itu setelah hijrah ke Madinah itu. Maka kan Al-Quran itu ada yang turun di Mekah, ada yang turun di Madinah. Kalau nggak salah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Maka dakwah ke orang-orang Yahudi itu kan kalau nggak salah keseringan dan kebanyakannya itu di Madinah. Kalau nggak salah gitu ya. Itu kan Yastrib dulunya namanya itu. Iya, maksud kita fokus gini loh, Pak Ustadz. Ya. Bagaimana mungkin Tuhan ya dia memindahkan rumahnya atau tempat pemujaan dia itu gabung dengan orang-orang Quraisy para penyembah berhala di situ. Cobalah Anda mikir dulu. Kita nggak usah mikir yang berat-berat lah. Coba yang ringan-ringan dulu gitu loh. Nih, saya kasih gambar lagi nih. Anda kayaknya udah pernah lihat juga gambar. Ustadz? Ya kelihatan Bang Edis. Waduh, kamera Anda kok mati nih?
Udah begini aja. Tuh. Coba lihat tuh. Ya itu kebanjiran. Iya, tapi kan udah sering. Masa rumah Tuhan kebanjiran? Coba. Ya itu kan cuma simbolis, Bang Edis. Nggak Gak banjir. bisa simbolis loh. Masa simbol rumah Tuhan yang maha pencipta kok kebanjiran? Gini, Syarif. Syarif, Ya, coba ya. anda mikir yang ini ya. Gini. Aduh, saya nggak ini kalau nggak nyalakan kamera ini saya nggak ini. Silakan dinyalakan kamera Ustaz Syarif. Ini nggak ini saya ngomong sama siapa ini saya ini kayak gini. Ya. Begini Ustaz Syarif, ya. Pertama-tama kalau ada manusia, nggak usah inilah. Orang bangun mall aja lah, bangun plaza, ya. Pasti dihitung. Ini ntar banjir enggak? Ini Itu orang, ini tempat dikunjungi jutaan orang loh. itu mungkin hujannya berhari-hari itu sampai banjir itu. Enggak, masalahnya Ka'bah itu udah langganan banjir. Dari dulu, dari zaman sebelum Muhammad lahir juga udah bolak-balik banjir itu. Udah diterjang banjir berkali-kali, udah ditinggikan juga itu berkali-kali. Tapi sekarang kan nggak banjir sekarang. Kalau musim hujan, coba lihat aja video-video, ya video-video di Ka'bah itu. Kalau musim hujan itu, lihatlah, tonton sendiri, kalian bisa nonton sendiri. Di YouTube banyak kok, hujan di Ka'bah itu. Angin sampai keren jatuh. Pernah lihat juga keren jatuh di sana? Oh ya pernah itu ada beritanya ya. Nah, Keren jatuh. Anda percaya nggak bahwa kalau orang masuk situ dia akan diberi keamanan? Keamanan dari segi itu apa? Fisik gitu. Lu baca aja ayatnya. Tapi itu kan pernah kejadian ya yang jatuh keren Enggak, itu kan. kita gini loh, kita gini, coba apa namanya, baca Al-Baqarah ayat yang ke 125. Oh ya ini. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, yaitu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan Stop, ada tempat yang apa di situ dikatakan? yang aman, Bener nggak itu tempat yang aman? tempat yang aman. Iya tempat yang aman. Tempat yang aman. Nyatanya orang masuk situ, berapa orang yang meninggal, berapa orang yang injek-injekan di situ? Ya, itu kan kecelakaan itu Bang itu. Ya, berarti gimana klaim itu tempat yang aman itu gimana? Itu dipertanyakan loh. Gini, saya punya rumah nih. Ya, misalnya kalau Anda main-main gitu ya, Anda kalau main-main keluar gitu. Misalnya Anda tulisan itu, ada tulisannya safety gitu misalnya, safety premises ya, maksudnya bangunan yang aman gitu ya. Ya kan? Nah, Ya. nanti di situ ada aturan-aturannya di situ supaya bangunan itu biar aman gitu. Jadi kalau ada hujan, ada topan, ada apa itu ada aman gitu. Nah, sekarang ini Allah yang ngomong loh bahwa tempat itu akan dijadikan tempat berkumpul manusia dan menjadi tempat yang aman. Anda cek di Google tragedi orang meninggal di Ka'bah. Wah, geleng-geleng kepala nanti Anda. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan biarlah ini menjadi suatu edukasi bagi kita semua dan menambah pengetahuan, wawasan kepada kita juga. Dan memang mereka-mereka para polemikus ini teman-teman, kalau ditanyakan sesuatu kepada mereka terkait iman mereka, memang sangat sulit untuk dipertanggungjawabkan ya. Dan mereka selalu berbelit-belit, selalu ngeles kalau memberikan jawaban atau penjelasan. Padahal selama ini menuduh umat Kristen bahwa orang-orang Kristen itu sangat sulit untuk mempertanggungjawabkan imannya, apalagi mereka bingung dengan konsep ketuhanan mereka, khususnya konsep Tritunggal ya. Nah teman-teman, sebenarnya orang Kristen itu sudah berkali-kali memberikan jawaban yang secara mendetail dan tidak berbelit-belit.
hanya saja mereka yang memang tidak sampai ke situ pikirannya. Nah, seperti apa yang dipertanyakan oleh saudara kita Edis TV tadi ya, dan justru mereka bingung teman-teman, bukan kita yang bingung sebenarnya dengan iman kita, melainkan mereka yang bingung dengan iman mereka. Dan biarlah ini menjadi pengetahuan bagi kita semua, edukasi bagi kita semua, bahwa mereka para polemik ini memang hanya modal bicara, modal nuduh, modal fitnah tentang kekristenan. Tetapi ketika giliran dipertanyakan iman mereka, tentang sejarah iman mereka, tentang sejarah agama mereka, justru mereka tidak mengerti, tidak paham, dan bingung eh, tujuh keliling teman-teman ya. Seperti pertanyaan Edis TV tadi ya, ketika dia menanyakan tentang dalil yang ada di dalam kitab suci mereka yang mengatakan bahwa Mekah itu merupakan tanah yang aman bagi setiap orang yang datang ke sana. Tetapi faktanya bukanlah tempat yang aman. Kenapa? Karena seringkali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sana, tragedi-tragedi yang sangat miris sekali teman-teman ya, dan bahkan sudah ditunjukkan tadi fotonya oleh Edis. Dan sebenarnya itu kontradiksi ya, kontradiksi dengan apa yang tertulis, dengan apa yang menjadi fakta. Nah, teman-teman, itu tidak terlalu jauh kita berkomentar terkait hal itu karena itu bukan ranah kita, dan biarlah mereka membuka hati dan pikiran mereka untuk bisa lebih mengerti lagi tentang iman mereka. Itu saja yang perlu saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.